Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Poppy Amelia Sari dengan NIM 223141076, Prodi PGMI kelas 2C. Adanya video ini dikarenakan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas UAS ini. Tugas dari UAS tersebut adalah memaparkan 2 materi yang telah saya pelajari sebelumnya dan mengambil satu kasus yang berada di lingkungan saya dari materi tersebut. Langsung saja saya akan memaparkan 2 materi yang bermaterikan teori Client-Centered Therapy dalam bimbingan konseling dan teori Rational Emotive Therapy atau singkatannya RAT dalam bimbingan konseling. Langsung saja, mari kita ke teori yang pertama, yaitu Client-Centered Therapy dalam bimbingan dan konseling. Teori ini dikembangkan oleh Carl Rogers, merupakan pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang menempatkan klien sebagai subjek utama dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Teori ini berfokus untuk penerimaan, pengertian, dan empati terhadap klien dengan tujuan dalam mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai kepuasan pribadi. Dalam praktik BK, teori ini dapat diimplementasikan dengan cara 1. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Contohnya, konselor menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan penuh kepercayaan di mana klien bisa diterima dan didengarkan dengan baik dan penuh hati. Hal ini memungkinkan klien untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan masalah yang secara bebas. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Konselor menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif seperti refleksi empati untuk memperhatikan pengertian dan perhatian terhadap pengalaman klien. Dengan mendengarkan secara aktif, konselor memberikan ruang bagi klien untuk mengungkapkan diri mereka dan mereka akan merasa didengarkan dan merasa dipahami. Untuk yang ketiga yaitu menghindari evaluasi dan penilaian. Dalam teori ini, konselor menghindari memberikan penilaian terhadap klien. Sebaliknya, mereka menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau terus mencoba mengarahkan klien pada sesuatu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan klien merasa diterima dan memiliki kebebasan untuk menjelajahi pikiran dan perasaannya sendiri. Itu tadi adalah teori yang pertama, dan teori yang kedua adalah teori Rational Emotive Therapy atau dengan singkatan RAT dalam bimbingan konseling. Teori ini dikembangkan oleh Albert Ellis, merupakan pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang berfokus pada pemahaman dan pengubahan pola pikir dan keyakinan yang tidak rasional. Teori ini menekankan pentingnya pikiran rasional yang realistis dan mengatasi masalah dan meraih kesejahteraan psikologis. Dalam praktik BK, teori ini diimplementasikan dengan cara mengidentifikasi pikiran irasional. Konselor membantu klien mengidentifikasi pikiran irasional atau distoris kognitif yang mungkin bisa menyebabkan masalah atau ketidakseimbangan emosional. Misalnya, konselor membantu klien mengenali pola pikir yang absolutis seperti harus atau tidak boleh, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Dan yang kedua adalah menantang pikiran irasional. Konselor harus membantu klien menantang pikiran irasional dengan menggunakan logika dan bukti yang objektif.
Konselor membantu klien melihat alternatif pikiran yang lebih realistis dan rasional yang dapat membantu mengurangi ketegangan emosional dan memunculkan. Berikut tadi adalah 2 teori yang telah saya pelajari. Berikutnya adalah pemaparan kasus yang saya ambil dari teori rasional emotif terapi. Contoh kasusnya sebagai berikut. Seringkali kita jumpai kebanyakan anak SMA, tetapi bukan hanya SMA saja, ada SMP, SD, dan semua pelajar lainnya sering mengalami kecemasan pada ujian yang berlebih karena mereka takut gagal atau takut memiliki nilai yang rendah. Dia memiliki pikiran irasional bahwa jika dia tidak mendapatkan nilai yang tinggi atau yang tidak sempurna, maka dia akan menganggap dirinya itu gagal dan tidak berharga. Implementasi RET dalam kasus ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pikiran irasional. Konselor membantu siswa mengidentifikasi pikiran irasional, yaitu anggapan bahwa hanya mendapatkan nilai sempurna atau yang sangat tinggi yang menentukan keberhasilannya. Konselor mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah benar bahwa hanya nilai yang tinggi yang menentukan nilai diri dan keberhasilanmu? Dan yang kedua, menantang pikiran irasional. Konselor menantang pikiran irasional siswa dengan menggunakan logika dan bukti yang objektif. Mereka mungkin membantu siswa menyadari bahwa nilai tidak semata-mata menentukan nilai diri atau keberhasilan seseorang, melainkan terdapat berbagai aspek lain yang penting dalam hidup seperti keterampilan sosial, kebaikan hati, dan pengembangan diri secara holistik. Yang ketiga adalah menghentikan pikiran irasional dengan pikiran rasional. Konselor bekerja sama dengan siswa untuk menghentikan pikiran irasional dan pikiran yang lebih rasional dan realistis. Misalnya, mereka dapat membantu siswa mengembangkan pikiran seperti, saya melakukan yang terbaik dalam ujian ini, dan nilai bukanlah satu-satunya penentu nilai diri saya, atau kegagalan dalam ujian bukanlah kegagalan dalam hidup. Dan yang keempat adalah menerapkan materi rasional dan tindakan. Konselor mendorong siswa untuk menekankan pemikiran rasional yang ditindakkan dalam sehari-hari. Mereka dapat membantu siswa mengatasi kecemasan dalam ujian dengan strategi seperti merencanakan waktu belajar yang efektif, mengelola stres, dan mendorong sikap positif terhadap proses belajar dan pertumbuhan. Dengan penerapan teori RET dalam kasus ini, diharapkan siswa dapat mengurangi kecemasan yang berlebih, mengembangkan pikiran yang lebih realistis dan rasional, serta merasa lebih percaya diri dan berharga tanpa terlalu terikat pada nilai-nilai yang sempurna. Sekian video dari saya, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.